udah dipin. Oke, selamat siang semua. Sambil menunggu beberapa saat lagi ya, yang baru join sudah ada sekitar 18 orang. Nah, hari ini saya akan demokan buat bakpao lipat ya. Jadi bakpao lipat ini nanti setelah jadi matang baru diisi. Nah, ini pao yang kemarin yang saya sudah bikin, saya sudah siapkan. Jadi nanti ini isiannya di sini nih. Setelah matang baru diisi bakpaonya ya. Ini tinggal dihangatkan, dikukus. Jadi biasanya kalau pao itu yang jual pao ya, ini sepaket bisa isi 5 atau isi 10 ya. Biasanya untuk oleh-oleh nih. Yang di Kalimantan ada ya, dari Balikpapan, tapi namanya mantau, bukan pao lipat yang seperti ini. Jadi nanti ada hari ini saya akan demokan untuk pao lipat ada 2 macam isiannya, chicken black pepper sama chicken salted egg ya. Ya, sambil menunggu sebentar lagi yang lainnya join. Kurang lebih sekitar 29 orang sekarang. Nah, saya mau ulas dahulu bahan yang untuk membuat pao ya. Jadi, bahan untuk membuat pao itu biasanya tepung protein rendah. Kenapa protein rendah? Ini biar tepungnya itu kalau protein rendah, paunya bisa halus. Tapi sekarang ada yang spesial tepung untuk buat pao. Jadi kali ini saya pakai tepung yang tepung pao. Ya, pakai tepung pao. Kemudian gula halus. Bread improver, saya bread improver boleh pakai atau boleh enggak. Nanti bread improvernya ini untuk fungsinya untuk bikin paunya lebih halus. Kemudian baking powder, ragi. Nah, kalau baking powder dipakai ini nanti ketika dikukus paunya akan lebih mekar, lebih besar ya, lebih jadi lebih ngembang. Nah, kalau misalnya paunya mau putih, bisa ditambahkan pemutih. Jadi namanya yang pemutih pao, coba nih ambilin. Sana tuh. Dekat dompet. Dekat dompet. Ya, pemutih pao ini namanya titanium dioxide ya, opak putih ini. Jadi ini saya pakai yang punya kupu-kupu. Ini pemutih pao, dia untuk bikin nanti pewarnanya warna bakpaonya jadi putih bagus. Nah, untuk paunya ini saya gunakan Filma White Baker's Fat ya, atau pakai pusaka juga bisa, boleh. Nah, ini pakai Filma Baker's Cream Fat ya, atau pakai pusaka bisa juga. Ada pertanyaan nih soal bahannya bakpao dulu. Kayak tepungnya tadi
pakai tepung segitiga boleh nggak, Chef? Segitiga boleh, masih nggak apa-apa ya segitiga. Jadi kalau tepung pau, kalau misalnya tepungnya proteinnya tinggi, sedang atau rendah, itu nanti hasil jadinya. Kalau yang semakin rendah, semakin bagus hasilnya semakin halus dan kita makannya tidak alot. Tapi kalau misalnya bapaunya mau mekar gede, itu harus ada campuran terigu protein tingginya. Ya. Kalau mau pakai terigu kayak tadi, terigu sedang berarti ya, segitiga, itu boleh nggak apa-apa. Nah, bread improver ini kalau misalnya nggak mau dipakai, dihilangkan juga boleh. Ini ada tanya lagi ya, kalau pakai SP boleh nggak? SP jangan. Sebaiknya kalau bread improver itu kayak baker bonus, atau saya pakai hari ini adalah ibis namanya ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Henny Lucia, sambil saya jawab ya, sambil saya siapkan. Ini bagaimana sih paunya kalau mau putih? Ya itu tadi, kalau paunya mau putih, satu, kita pilih tepungnya yang spesial tepung pau. Jadi kalau tepung pau itu otomatis biasanya dia sudah putih. Nah, kalau misal mau tambah lebih putih, dikasih pemutih lagi. Ya, saya pakai yang punya kupu-kupu ini. Pakai pewarna putih ya, opaque white namanya ini. Pakainya kalau di resep saya ini cukup 2 gram aja. Jadi kira-kira kurang lebih ya 1 sendok teh lah cukup ya. Oke, dari sini saya lanjut ya. Jadi semua bahan kering, jadi terigu pau, mau pakai terigu protein rendah, sedang atau tinggi, atau spesial yang terigu pau, ini boleh. Kemudian gula halus atau gula pasir yang butirannya halus ya. Ini biar, kenapa pakai gula halus? Ini biar mixernya cepet larut gulanya ya. Kemudian ragi instan, bread improver, baking powder, air. Nah, ini airnya air biasa. Air aja, nggak usah tambah telur, nggak usah tambah susu, nggak usah. Ini 250. Dan ini yang terakhir adalah pusaka atau Vilma white fat-nya ya, baker's fat, Vilma BCF-nya. Jadi ini di mixer sampai adonannya kalis. Ya, pertama mixer speednya rendah dulu sampai tercampur rata. Setelah itu baru ditambahkan yang mentega putihnya ya, pusaka atau Vilma Baker's Cream Fat. Nah, kalau misalnya ibu-ibu nggak mau pakai shortening seperti ini, mau pakai minyak boleh, bisa pakai minyak Vilma atau kunci mas ya. Jadi ukurannya sama. Ini sambil nunggu ya, ada yang tanya lagi, Chef. Soal tepungnya ini banyak yang bingung, Chef. Ya. Tadi ini kan kita hari ini pakai tepung protein tinggi yang pau, khusus pau ya. Iya, khusus pau, terigu pau. Kalau ada yang pertanyaan, kalau pakai protein rendah yang campur sama tangmian itu bisa nggak? Bisa. Ya, jadi bedanya nanti akan kelihatan di volume. Jadi kalau yang terigu protein rendah sama yang terigu pau, spesial pau yang saya pakai yang hari ini yang punyanya Bogasari ya, yang terigu spesial pau, itu nanti akan terlihat di volumenya. Volume jadinya. Jadi kalau yang pakai protein rendah aja, dia tidak akan lebih kurang mengembang. Kalau menurut saya besarnya tuh bisa beda 10%-an, 10-15%. Pakai yang terigu spesial pau ini, dia akan lebih besar dibanding kalau misalnya ibu pakai terigu protein rendah seperti kunci dengan tengmian. Ya, ini sambil menunggu biar dia mixer sampai kalis. Nah, saya mau siapkan yang ayamnya dulu. Jadi untuk isiannya kan ini 2 macam ya.
bikin ayam. Ayamnya ayam goreng. Nah, sini saya sudah siapkan good fry. Ya, good fry ini minyak goreng padat. Jadi nanti kalau misalnya goreng pakai minyak goreng padat, good fry ini ayamnya benar-benar bisa crispy, kering ya. Kemudian hasilnya tidak berminyak. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu makan di fried chicken ya, itu bisa kok ayamnya bisa renyah, enak ya. Nggak terlalu berminyak. Itu karena gorengnya pakai minyak padat. Ya, mereka pun pakainya good fry juga. Nah, ini jadi saya akan mau goreng ayam. Jadi ini saya sudah siapkan filet ayam ya. Saya pakainya yang paha. Saya sudah bumbui. Bumbuinya jadi kasih garam, merica, kemudian sama kaldu ayam yang bubuk ya. Ini sudah semalaman bumbuin. Nah, ini saya masih ada ikutkan kulitnya sedikit ya. Jadi kalau misalnya mau benar-benar filet tanpa kulit boleh ya. Jadi ini saya masih ada kulitnya sedikit. Kemudian ayamnya ini dicampur dengan putih telur ya. Putih telurnya 2 butir. Ya, putih telur ini 2 butir sampai dia kecampur. Ini fungsinya untuk merekatkan cangponnya ya. Nah, cangpon ini adalah terigu dari patinya kentang. Biasanya di Chinese food, restoran Chinese food, untuk mengentalnya, untuk bikin gorengan, mereka gunakan tepungnya tepung cangpon ini. Ya, kayak gini. Campur jadi satu, diaduk. Kemudian nanti kita goreng. Ya, sampai tercampur rata semua, sambil menunggu minyaknya juga panas, good fry-nya panas ya. Jadi kalau mau goreng ini paling baik suhunya itu di suhu 170 hingga 180. Nanti hasil gorengannya bisa sempurna, bagus. Ini ada beberapa yang baru join nih saya. Kalau ketinggalan lihat resepnya di mana saya? Oh iya, resepnya itu bisa dilihat di postingan Smart Plus ya. Kemarin sudah di posting ulang. Jadi ada yang flyer demo hari ini. Bisa lihat di postingan Smart Plus ya, di IG-nya. Bisa dilihat yang postingan kemarin. Jadi yang postingan resepnya itu di slide kedua dan ketiga. Jadi pertama depannya itu yang flyer demo hari ini. Ada pertanyaan lagi saya tadi kelewatan yang di bahan bakpao. Kalau pakai pemutih itu sebenarnya berbahaya nggak sih Chef? Apa ada ketentuan khusus? Nggak berbahaya. Ya jangan terlalu over juga pakai pemutihnya. Nah, ini saya mulai masukin ya. Masukinnya satu-satu. Jangan sekaligus. Jadi kalau sekaligus dia nempel-nempel ini. Ini satu-satu. Buat resep ini ada yang bingung ini Chef. Karena kan kita hari ini pakai ayam, tapi ada beberapa yang tanya pakai babi boleh nggak? Boleh aja. Jadi dagingnya bebas ya Chef ya? Bisa. Mau pakai sapi, nanti daging sapi boleh. Nanti setelah ini saya mau kasih ekstra nih. Ada satu resep. Saya akan buatin
ya pakai daging yang biasa itu loh, yang kayak di apa, Hokben atau Yoshinoya ya. Jadi kayak dagingnya yang ditumis itu. Nah, itu ibu bisa lihat ya, kelihatan ini gorengnya tuh. Langsung kalau pakai tepung cangpon jadi bagus tuh bu. Langsung keriting-keriting tuh. Kayak di resto-resto Chinese food ya. Ini tuh kelihatan. Ini tepung cangponnya kalau diganti pakai tangmian bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Beda. Jadi kalau cangpon itu mereka kan jadi tangmian atau cangpon itu sama-sama pati ya. Namanya pati tapi beda asal usulnya. Jadi pati ini kalau cangpon itu patinya tuh dari kentang. Kalau tangmian itu pati dari terigu, gandum. Sama-sama tepung pati tapi asal usulnya beda. Nah, ini bentar dikasih lihat sama Miki. Saya pakainya yang apa sih ini mereknya ya? Tuh. Ini saya belinya yang di Surabaya, mereknya ini nih. Chengfen gitu ya. Merek Mr. Food tepung cangpon ya. Ini biasanya beli di mana sih? Tepung cangpon ini? Saya sih di toko bahan kue ada ya. Atau di supermarket biasanya ada sih. Ada yang kotakan atau ibu biasanya kalau belanja online di marketplace juga banyak kok. Kalau cangponnya diganti pakai tepung terigu bisa nggak sih? Hasilnya jadinya nggak bisa kayak keriting-keriting kayak gini nih. Kan kelihatan Beda ya berarti ya. beda ya. Kalau terigu nanti jadinya yang kayak itu, kayak ayam fried chicken biasa. Nggak bisa keriting-keriting gini. Dan rasanya juga dimakannya beda. Kalau yang ini bisa apa? Crispy. Nah, minyak hari ini yang dipakai minyak apa tadi Sir? Yang ketinggalan minyak. Minyaknya saya hari ini pakai Good Fry. Hari ini ya saya gorengnya pakainya pakai Good Fry. Jadi Good Fry ini ada dua macam, yang Good Fry padat dan yang semi liquid. Nah ini paling bagus buat goreng yang adonan-adonan bertepung kayak gini, yang buat ibu bikin misalnya punya goreng donat, goreng fried chicken ya. Nah pakai Good Fry ini paling bagus, tidak nyerap minyak. Belinya di mana Sir? Belinya biasanya toko bahan kue juga banyak yang jual ya. Atau ibu di marketplace juga bisa. Atau misalnya ibu kalau mau beli banyak bisa langsung hubungi salesnya kami. Itu bisa dilihat di linknya, ada di IG-nya Smart Plus Prof ya. Sudah ada linknya, bisa dicek. Atau masuk ke websitenya Smart Plus Pro bisa. Nanti ada linknya, bisa langsung hubungi dengan terhubung dengan sales kami. Nah ini kayak gini bu. Ini beberapa nanyain, Chef itu apa nggak kepenuhan Chef gorengnya Chef? Enggak, Nggak ya? enggak. Ini masih oke. Jadi kalau misalnya gorengan itu yang ideal tuh, misalnya gorengannya sekilo, minyaknya 5 kali lipatnya, ya. Ini masih ideal kok. Tuh, ini saya masih segini banyak, jadi bisa 3 kali goreng. Ini masih oke kok. Ini kelihatannya aja banyak, karena kan dia ngambang nih atasnya, ya. Jadi bawahnya mah kosong. Ini nanya adonannya tuh nggak perlu dikasih RS kan Chef? Kalau tempura kan biasanya pakai. Oh nggak usah. Ini tadi kan saya nempelinnya hanya pakai putih telur aja, ya. Pakai putih telur doang kok ini.
Putih telur sama tepung cangkon, udah deh jadi. Ini ada Nih. kalau diganti sama tepung kentang bisa nggak sih? Tepung kentang beda loh. Tepung kentang beda-beda. Kalau ini cangkon itu adalah pati. Kalau misalnya ibu kupas kentang kan suka dicuci ada putih-putihnya. Nah itu adalah putih-putihnya itu yang dibikin pati jadi tepung cangkon. Nah ini bisa dilihat ya ini. Nah ini hampir kalis sedikit lagi. Ya sedikit lagi ini. Saya mixer paling mungkin sekitar 2-3 menit. Ini hampir kalis. Ini gorengannya juga hampir mateng. Sampai apa? Saya senang warnanya agak kuning sedikit. Ya ini gorengannya. Sebentar lagi. Hari ini saya pakai ayamnya ini yang bagian paha ya. Kalau misalnya mau pakai dada, ya boleh, nggak apa-apa. Chef, kalau goreng seperti ini sangkon kan kita hari ini pakai deep fry ya. Kalau pakai minyak goreng biasa kayak minyak biasa gitu bisa nggak Chef? Sebenarnya bisa, cuma nanti hasil akhirnya beda. Jadi kalau pakai good fry, dia akan lebih kering. Nah ini kelihatan tuh, langsung kering. Ya, nggak berminyak banyak. Kalau pakai good fry gorengnya kelebihannya itu. Langsung kering. Jadi kalau misalnya yang kayak fast food semuanya ya, biasanya ini pakainya good fry. Mereka buat goreng kentang, goreng ayamnya, semuanya biasanya ini pakainya good fry. Salah satunya yang kemarin diantriin loh, yang diantriin sama Army itu langganan kita itu, ngambil good fry ya. Oke, ini saya sisihkan dahulu. Saya balik dulu ke paunya. Karena paunya sudah siap ini. Ini sebagian masih bingung Chef. Pokoknya hari ini Chef bikinnya kok sampai kalis ya. Padahal mereka ada yang pernah belajar itu nggak perlu kalis katanya. Itu kenapa ya Chef ya? Ya kalau mau sampai kalis ya nggak apa-apa ini, tapi sebenarnya dia juga nggak kalis-kalis banget. Ya, itu masih bukan yang kayak roti. Ini harus sampai gini biar nanti pun jadinya kalau sampai kalis itu dia nanti akan jadinya tuh lebih lebih gede, bisa lebih ngembang. Gitu aja. Nah, ini nanti saya akan bagi 50 graman timbangannya. Itu adonan pau kalau diuleni tangan bisa nggak sih Chef? Sebenarnya bisa kok. Sama aja kayak buat roti, bisa aja. Oke, ini saya timbang dulu 50 gram ya. Miki ambilin itu dong yang paling gede. Kertasnya yang paling gede.
Ini tadi yang sudah masuk di question box ada dari Lenny 1107. Kalau nanya kalau misalnya chicken black pepper diganti beef black pepper boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Ini saya hanya kasih salah satu contoh. Kalau ayam kan semua orang bisa makan. Ini mumpung kita ngomong adonan ya, Nah, ada pertanyaan sih. Kalau bakpao, bikin bakpao kadang itu berasa kayak bantet, itu kenapa ya chef ya? Adonannya bantet gitu. kurang ngembang. Nah, atau pakai terigunya itu rendah. Jadi apa ya, adonannya kecil ya, kurang ngalot, rada ngalot gitu kan. Jadi kurang ngembang. Kalau mau bakpaonya enteng gitu, harus pakai terigunya yang protein tinggi. Nah, kalau yang punyanya Bogasari ini, ya, terigu paunya itu mereka sudah desain khusus. Jadi ada campuran terigu tinggi dan terigu rendahnya. Sebentar dikasih lihat sama Miki. Tepungnya yang kayak apa sih? Nah, ini yang penasaran tuh. Ini tepungnya. Pao. Ya, jadi yang khusus untuk pau dan mantau. Pau sama mantau sih sama aja ya. Kalau mantau nggak ada isinya. Kalau pau ada isinya. Oh iya, chef, ini ada pertanyaan kelewat chef. Gulma itu kemasannya per berapa kilo chef biasanya pembelian? Good fry itu kalau yang padat 15 kilo. Kalau yang semi liquid yang biasa dipakai restoran fast food itu 18 kilo ya, 18 kilo. Kemasan pail. Kalau di toko bahan kue ya Ibu bisa beli eceran. Bilang aja minyak goreng donat, good fry mintanya gitu. Pakai resep yang ini bisa buat bikin mantau juga nggak chef? Bisa, kan tadi saya udah bilang ya, kalau mantau sama bapau itu bedanya apa sih? Kalau mantau nggak ada isinya, kalau bapau ada isinya. Kalau mantau itu polosan. Nah ini jadi dibuletin aja kayak gini. Buletin dulu, jadi kurang lebih jadi berapa ya? Kurang lebih 15 ya kalau nggak salah. Untuk 50 gram. Seandainya ini tepungnya pakai tepung protein tinggi yang biasa, bukan yang pau, itu kira-kira ada bedanya nggak sih? Bapaunya lebih mekar, lebih gede. Jadi porinya lebih kasar. Lebih pengaruh di pori kasar ya? Iya, bapaunya lebih, tapi hasil bapaunya jadinya lebih gede. Lebih mekar. Jadi mirip kayak roti ya chef ya? Lebih kayak roti sih. Kalau mau bapaunya lebih enteng ya pakainya terigu protein tinggi. Jadi kan ada, kalau mungkin ada yang makan bapaunya kok enteng ya, itu pasti pakai terigu protein tinggi. Kalau yang misalnya bapaunya padat yang kayak dimsum, itu pasti pakai protein rendah. Bedanya itu sih. Nah ini ada pertanyaan yang dari question box ya. Kalau salted egg nggak amis banget gimana ya kasih? Kalau untuk telur telur asin ya pasti rada amis. Kalau misalnya nggak mau amis ya mungkin bisa ditambahkan ini minyak wijen ya terakhir biar untuk hilangin nggak terlalu amis. Kemudian kalau pau biasanya nih pertanyaan klasik di mana-mana nanya pau tidak cepat keriput ya. Jadi ketika habis dikukus itu kalau dilihat di kukusan dilihat, wih mekar bagus. Tapi ketika keluarin keriput. Itu satu, kuncinya kukusannya jangan terlalu panas. Ya. Kedua, jadi paunya ini nggak boleh dikembanginnya terlalu lama.
Pau tidak boleh dikembangin kayak seperti kita buat roti manis ya. Kalau roti manis kan bisa 1 jam setengah baru kita panggang. Pau itu tidak boleh. Maksimal hanya 40 menit. Lewat dari 40 menit nanti kita kukus itu pasti keriput. Nah, kemudian sama satu lagi, bentuk juga pengaruh. Biasanya kalau bentuk yang bentuknya bulat itu akan lebih cepat keriput. Kalau bentuknya yang dibikin yang kayak model apa? Kayak bunga ya, lipat 8 gitu, itu lebih tidak cepat keriput. Oke, jadi ini paunya seperti ini. Jadi kalau pau itu masuk proofer boleh nggak? Boleh, tapi jangan lama-lama. 30 menit, 40 menit kita udah harus kukus ya. Chef, ini yang tadi masalah keriput mengembang itu prinsipnya berarti sama ya kayak yang keluar dari kukusan terus habis besar terus jadi kempes. Iya. Prinsipnya sama ya? Iya. Ya itu yang keriput ya sama. Dari kukusan kempes itu keriput itu karena terlalu over proofing ya. Jadi 30 sampai 40 menit aja maksimal. Sebentar salah. Oke, ini yang saya mau bikin yang bapau lipat dulu ya. Bapau lipat. Ini kayak gini nih bapau lipat. Hanya digulung. Tipisin. Kemudian biar dia nggak nempel, ini oles dengan minyak. Nah, saya bisa olesnya pakai minyak goreng Vilma atau kunci mas juga boleh ya. Kayak gini. Sudah. Jadi terus letakkan di kertas pau. Nanti kita tunggu sampai 30 menit dia akan mengembang. Kita proofing ya. Nih kayak gini sudah. Sekali lagi saya contohin, saya bikin beberapa. Resep ini juga boleh ya, bisa dibuat untuk bapau yang biasa bisa juga. Ya, bapau isian maksudnya. Nih. Ini ada pertanyaan tadi saya soal good fry. Good fry ini bisa dipakai berapa kali ya, Chef? Good fry itu kalau gorengnya nggak terlalu banyak tepung yang rontok ya. Ini bisa kasih lihat kalau yang pakai tepung ini karena kan tepungnya nempel. Ya, nggak terlalu kayak seperti fried chicken. Tepungnya berantakan ya. Nah, ini bisa awet, ini bisa sampai 5 kali. Biasanya sih kalau misalnya udah goreng ini, nyusut, kemudian ditambahkan lagi yang baru, nanti itu bisa dipakai terus. Pokoknya selama nggak hitam ya bisa terus. Minimal 5 kali lah bisa. Sama ini nanti kalau ibu-ibu di rumah kan sering kalau minyak goreng habis bikin goreng ayam, ikan asin, itu buat numis kan enak. Kalau good fry ini bisa nggak? Good fry nggak bisa buat numis, Bu. Ya, khusus untuk goreng. Jadi good fry ini nggak bisa buat tumis, khusus untuk menggoreng. Ya ini kayak gini. Ini ada yang tanya lagi, Chef. Pak Pau ini berapa kali proofing, Chef? Sekali aja. Langsung. Jadi ini kalau bapau itu habis potong timbang, langsung bentuk, langsung proofing. Ya, nggak usah ditunggu intermediate proofing dulu, diemin.
nggak perlu. Nah, jadi kayak gini. Ini saya mau bikin 6 buah. Ya. Oke, ini tunggu. Ini sambil saya nunggu. Saya nggak masukin dulu ke prover ya. Barengan nanti. Ini saya kasih contoh untuk bikin bakpao yang isian. Karena kemarin ini saya lihat ada sisa isian. Ini saya mau bikin. Ya, saya mau bikin nih isian pao. Kayak gini. Nih. Jepit tengahnya. Kemudian ini jepit lagi, tengahnya lagi, ketemu tengah. Ini ke tengah lagi. Tuh. Nah, ya. Jadi deh kembang 8. Oke. Lagi ya. Ngomong isiannya masih ada ini. Ya, jadi ambil dulu tengah, jepit. Terus ini ketemu lagi tengah, jepit lagi. Ya, ini lebarin dikit, jepit lagi. Nah, jadi kayak gitu. Bisa, ada pertanyaan lagi saya. Untuk resep bakpao ini bisa untuk di frozen nggak saya? Setelah mateng bisa di frozen. Biasanya kalau bakpao itu nggak ada yang adonan mentah ya di frozen. Jadi langsung bakpao setelah jadi dikembang ini setelah bentuk gini dikembangin, digedein dulu, kemudian dikukus, baru di frozen. Bisa. Ini boleh di frozen juga. Nanti kalau mau dimakan tinggal diangetin lagi. Kukus ulang. Caranya seperti itu. Terus kalau misal di suhu ruang, ini bakpao ini tahan kira-kira berapa lama, Chef? Bakpao itu biasanya sih ya, kalau mau enak makan dikukus lagi. Saya pernah coba 3 hari masih oke sih. Terus ini kalau misal nggak ada alat proofing, itu didiamkan. Oh, diamin suhu ruang sama. Ya mungkin agak lama ya. Bisa ya 45 sampai 50. Kalau proofer kan ada uap panasnya, jadi dia akan lebih cepat. Kalau bekas ayam goreng crispy, Nggak masalah kok, bisa. ini ada minta tips, Chef. Ada smart bakers yang pernah bikin bakpao model-model kembang seperti ini ya. Setelah dibuka itu kok kebuka semua, Chef? Ya ini saya satu nih. Ini tadi kena isiannya jadi agak kalau isiannya berminyak dia akan kebuka. Jadi kita gilingnya ini harus agak dilebarkan. Dilebarkan kayak gini. Kemudian isiannya gitu. Jadi ini bilangnya adonan sama adonan, jangan ketemu kena isiannya gitu. Biar dia nggak kebuka. Kemudian jepit juga lagi. Adonan ketemu adonan. Ya. Gini.
Oke, ini jadi satu. Ini saya mau contohin beberapa yang bulat aja ya. Biasanya yang riskan itu bulat, habis dikukus suka keriput. Nah, ini saya mau steam hanya di fermentasi 30 menit. Kalau 30 menit dia nggak keriput. Chef, buat resep bakpao yang ini bisa buat digoreng nggak, Chef? Jadi bakpao itu setelah matang digoreng. Ya. Cuman kalau misalnya mau bakpao goreng yang isian daging dari mentah itu, resepnya bukan yang ini, beda. Tadi lanjut pertanyaan yang frozen, Chef. Kalau frozen itu berarti nyimpennya di packing khusus atau enggak, Chef? Masukin plastik ya. Jadi kalau misalnya mau dijualnya, jual berapa? Per isi 5, 6, atau setengah losin atau 10 gitu kan. Ya jadi nanti tinggal disusun aja. Jadiin satu terus masukin plastik. Kalau bisa jenis plastiknya yang rada tebal dan butek. Model apa ya jenisnya, kalau nggak salah PP ya. Yang plastiknya rada tebal, bukan yang jenis PP. Bisa tanya lebih jelasnya ke toko plastik kayak Mas. Yang bisa buat frozen. Soalnya kan ada yang plastik itu kalau di frozen dia pecah. Iya, pecah. Ya ini kayak gini, dah. Saya masukin dulu. Nanti habis ini saya akan lanjutkan bikin gorengan ayamnya ya. Goreng ayamnya belum selesai. Masih ada setengah lebih. Sama ini cooking, Chef. Yang bentuk bunga sama bentuk bulat itu waktu cookingnya sama apa enggak? Kalau bisa yang bulat ini lebih cepat, karena kalau kelamaan dia nanti akan keriput. Kalau yang bulat ini hanya setengah jam. Kalau yang bunga itu boleh sampai 40 menit. Ini saya masukin juga 30 menit dulu. Ini ada yang tanya, Chef. Kadang bikin pao warnanya agak abu-abu ya. Itu kira-kira kenapa ya, Chef? Abu-abu apa coklat kayak kusam gitu ya. Ya itu dari tepungnya sih. Kalau misalnya mau putih ya kasih pemutih tadi. Oke, ini saya lanjut lagi yang beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari question box kemarin ya. Apa ini? Tip bakpao lembut. Ya itu tadi pakai tepungnya protein rendah ya. Oh, ini ada yang tanya juga kalau bikin yang ya sama yang kayak tadi ya. Kalau misalnya lipatan bunga buka, kenapa setelah itu? Ya itu karena tadi adonan sama adonan kena minyak atau isiannya, jadi atau pencetnya kurang pas ya. Jadi pas ngerapetinnya itu kurang pas. Kemudian bakpao dingin keras. Kalau misalnya bakpao mau yang fluffy, lemas gitu, yang ngembang ya, itu pakai tepung protein tinggi, jadi dia akan lebih mekar. Itu nanti kalau udah dingin dia masih tetap enteng. Kalau pakai protein rendah, pasti dia akan keras, porinya lebih rapat. Nah, ini ada yang tanya terigu pao sama terigu tinggi sama pao apa bedanya? Kalau pao ini udah didesain, jadi terigunya pasti akan bikinnya bakpaonya tetap lembut, kemudian bisa mekar bagus juga ya.
Kalau yang pakai terigu pau, kalau protein tinggi dia bapaunya nanti seratnya akan lebih kasar gitu aja. Saya lanjut goreng. Nanti setelah goreng saya akan baru mau mulai bikin yang isian ya. Hari ini ada 2 macam dan saya kasih ekstra lagi 1. Chef, kalau bakpao yang di frozen itu kuat berapa lama ya, Chef ya? Kalau frozen, kalau misalnya frozennya kemasannya bagus apa segala macem, kalau yang di supermarket kan bisa tahan 3-6 bulan. Kalau frozen itu pun ada ininya, ada sebenarnya frozen, teknologi frozen itu ada pelajaran khusus sih. Ya jadi bahannya ada tambahan lagi sedikit, agak sedikit beda. Kemudian cara frozennya juga eh, harus benar. Itu ada teknik-tekniknya. Tapi kalau misalnya ibu mau buat jualan, pesanannya nih minggu depan gitu. Karena saya ngerjainnya tangannya cuman sama asisten doang, cuman berdua, pesanannya banyak mau di frozen, bisa aja bikin misalnya 2-3 hari sebelumnya bikin, kemudian nanti ketika pesanan pagi-pagi kukus ulang, bisa kayak gitu. Sebenarnya kalau frozen ya kalau mau dicoba sebulan sih bisa kok tahan. Pokoknya yang penting selama freezernya nggak mati. Sama kalau yang frozen ini, Chef, setelah keluar dari frozen, apa langsung Kukus boleh, ya? boleh, bisa langsung kukus bisa. Nggak perlu nunggu. Nggak usah towing, nggak apa-apa. Sama bakpao, Chef, kalau kulitnya kering itu biasanya kenapa ya, Chef ya? Kalau kering itu kemungkinan ya dari pemakaian airnya yang kurang, 1, sama pemakaian fat. Kalau bakpao kan fatnya memang sedikit di dalam adonan. Jadi kalau misalnya pakainya lebih dikit yang dari resep saya, itu pasti dia akan kering. Ya ini saya goreng dulu sampai habis. Ada yang tanya nih, Chef, kalau orang jualan, itu kalau buka kukusan kok kadang bisa wangi banget. Itu kira-kira pakai apa ya? Padahal kalau dimakan rasanya biasa sih, Chef. Wangi maksudnya wangi apanya nih? Wangi bapaonya wangi atau Ya aroma yang keluar dari kukusannya itu, Chef. Berasa wangi-wangi gimana gitu.
Ya biasanya sih bakpao ya wanginya pasti itu karena mungkin kecampur-campur sama yang lain ya. Tolong dong. Kecampur-campur sama yang apa? eh Biasanya kan ada isian daging, isian kacang, coklat segala macam. Makanya jadi semua semua rasa jadi wangi. Karena sebentar ada yang penasaran habis digoreng kempes nggak? Nah ini nggak kempes ya teman-teman. Aduh. Karena ini tepungnya bukan yang dibalut banyak, jadi dia nggak terlalu apa nggak ngembang dan bukan eh pakai tepung apa sih kayak tapioka gitu. Biasanya kalau tapioka kan dia ngembang kemudian setelah dingin kempes. Ini enggak. Tepungnya ini pakai tepung Changfen, tepung pati dari kentang. Ayam yang udah digoreng itu garingnya kira-kira tahan berapa lama sih? Kalau belum kena sausnya kan ini ya kayak gini. Ini sih sampai 3 jam sih masih oke. Biasanya kan kalau kayak gini dikasih saus lagi kan. Nah, kena sausnya yang jadi melempem. Sama kayak ayamnya ini kalau udah dicampur sama yang tepung cangkeng, Mm-mm. apa harus langsung digoreng atau boleh disimpan di kulkas lagi baru digoreng nanti? Sebenarnya sih kalau mau digoreng baru dicampur sama tepung. Kalau enggak kan gumpal. Ya sebaiknya kalau mau digoreng baru kasih tepung langsung. Jadi kalau mau disimpan di kulkas, ayam yang sudah dibumbuin aja. Sama itu kira-kira tahan berapa lama sih kalau simpan di kulkas? Yang sebelum digoreng ya? Ayam bisa seharian boleh lah. Ini kan biasanya kalau selama kulkasnya dingin ya seharian sih masih oke ya. Atau sampai misalnya bikin hari ini siang udah siapin buat besok pagi lagi gitu. Itu masih oke. Kalau kulkasnya nggak dingin kan nanti yang jadi rusak itu ayamnya. Jadi bau. Ini oke, sambil ayamnya goreng ini ya. Nah, ini saya mau kasih tahu dulu. Kita akan mulai masak yang bumbu yang ini dulu ya. Yang chicken black pepper. Itunya bumbunya Mik lupa. Merica sama itunya. Dua. Ini mana ya? Kenal. Nih.
Jadi untuk yang black pepper sausnya saya akan Vilma Prestisnya kelupaan yang tempat putih atas, tempat putih aja atas. Bukan ini nih, yang salah satu nih. Yang setengah agak isiannya. Ini BOS. Jadi saya gunakan Vilma Prestige untuk menumis. Ya ini enak kalau pakai Vilma Prestige karena dia aromanya ada aroma butter dan dalamnya Vilma Prestige juga campuran Vilma margarin dengan butter oil ya. Nah ini bisa kelihatan Bu, ini bagus tuh ayamnya, ayam gorengnya ya. Jangan lupa goreng kayak gini, pakai good fry, pasti jadinya bagus dan tidak berminyak ya, kering juga, crispy lagi. Nah, sudah. Ini saya balik lagi ya untuk bikin sausnya. Jadi pakai Vilma Prestige. Nah, kemudian untuk bumbunya, jadi saya campur dahulu kecap asin hitam, kemudian kecap ikan, saus tiram, kecap manis, air. Ini airnya sama cangpen ya, ini untuk pengental. Ini dilarutkan dahulu. Ini saya buat setengah resep aja untuk yang ini, nanti jadi ayamnya juga saya bagi dua bagian. Nah, kemudian untuk bumbunya bawang putih, bawang bombay, merica hitam, kaldu bubuk, dan garam ya, kasih garam sedikit. Ini saya tumis dahulu, lelehkan yang Vilma Prestige-nya. Kemudian bawang putih. Ya, bawang putih ditumis dulu sampai sedikit harum. Kemudian bawang bombay. Setelah ini baru masuk bawang bombay. Saya kali ini untuk yang merica hitamnya saya pakai yang kasar ya. Jadi karena apa, kalau mau untuk buat seperti masakan Chinese food yang kayak yang daging lada hitam, sapi lada hitam atau ayam lada hitam itu harus gunakan merica hitam yang kasar ini agar dia lebih terasa untuk rasa merica hitamnya ya. Nah, ini sudah wangi. Dimasak sampai sedikit berwarna kuning sedikit aja ya, nggak usah terlalu gosong. Tambahkan bawang bombay. Nah, ini bawang bombaynya masuk. Dimasak sampai sedikit layu juga. Nanti baru masukkan ayam dan ayam yang sudah digoreng sama bumbu-bumbu yang lainnya. Nah, ini ayamnya sudah matang. Yang tadi ini sambil saya angkat. Bisa nggak apa-apa?
Bawang bombaynya tumis sampai sedikit layu ya. Ayam gorengnya ini saya akan bagi dua. Jadi hari ini saya untuk demo saya bikin untuk setengah resep aja cukup. Nah ini kayak gini. Udah sedikit layu. Jadi ayamnya bisa dimasukkan. Bagi dua ayamnya. Kayak gini. Ya, sambil aduk rata dulu. Setelah itu baru dikasih bumbu-bumbu. Ya, mericanya boleh masuk dulu, merica hitamnya kurang lebih 1 sendok makan ya. Saya pakai yang kasar. Ya, aduk rata dulu. Sama putih beda ya, Sob ya? Beda ya, untuk rasa juga pasti beda. Ya, jadi kalau untuk yang masakan yang bumbu-bumbu yang merica itu pasti enakan merica hitam. Dia aromanya dan rasanya lebih berasa yang merica hitam. Nah, ini terakhir ditambahkan yang larutan ya, larutan kecap, saus tiram. Kemudian sama ada pengentalnya tadi air dan cangkon. Nah, kayak gini. Kalau sebagai pengental berarti cangkon sama maizena ini sama nggak, Sob? Kurang lebih sama. Ya, sama. Jadi bisa digantikan kalau Bisa, iya, bisa ganti. Tapi biasanya kalau apa yang restoran Chinese food itu pakainya cangkon. Ya, kayak gini. Sudah selesai. Ini tinggal diisi ke dalam untuk bakpaunya ya. Bakpao lipatnya. Nanti tinggal kita hias. Jadi pengentalnya ini mau pakai cangkon atau maizena boleh. Atau misalnya seneng nggak terlalu kental kayak gini, mau yang lebih agak basah, ya nggak usah pakai pengental nggak apa-apa. Jadi hanya dari kecap aja ya bisa. Nggak apa-apa. Wah ini enak sekali ini, wangi. Siapa yang belum makan? banyak ya. Banyak. Saya bilang itu wangi. Wangi. Rasanya enak. Kita lanjutkan buat yang untuk yang apa namanya yang salted egg ya. Kalau isian ini buat roti bisa nggak?
Boleh, bisa. Nggak masalah. Nah, ini salted egg. Sebentar saya lihat. Oh, masih 8 menit ya. Ada yang naik lagi buat isian risoles enak nggak? Enak aja. Bisa. Nggak masalah. Oh, cocok ya. Cocok, semua cocok. Apalagi kalau pakai Vilma Prestige. Wah, enak. Ini ada yang tanya juga. Jadi kalau resep risoles mau yang kulitnya bagus bisa lihat di Instagram saya atau Smart Plus. Saya dulu pernah posting ya. Ada beberapa kali posting, kalau nggak salah ada 2 kali. Ada yang versi asin sama yang versi manis. Itu kulitnya bagus, lentur. Bisa dicek di feednya Instagram saya. Atau Smart Plus juga udah di repost juga, udah ada. Ada pertanyaan sedikit chef, tadi buat pengental kalau maizena sama tapioka Sama, bisa sama aja. Tapioka kan kayak kanji gitu ya, bisa, boleh pengentalnya. Oke, saya lanjutkan yang salted egg, ya chicken salted egg. Jadi Vilma Prestige, kemudian bawang putih, ya bawang putih, tumis dulu. Setelah bawang putih, ada cabai rawit, kemudian daun kari, daun karinya masukin, ini masak dulu ya sampai harum. Nanti setelah harum baru ditambahkan kuning telur asin. Chef, bisa diulang chef nama toko online-nya kita apa chef? Untuk produk-produk Vilma ini. Sebenarnya kita tuh tidak ada toko online-nya ya. Jadi masih belum ada yang official store-nya. Tapi kalau misalnya mau cari, itu bisa langsung cari di Tokopedia. Ya, itu ada, kemudian Bukalapak. Ada juga Shopee juga ada. Kalau mau langsung hubungin ke sales kita. Linknya bisa dilihat di bio. Nah, ini kuning telur asin 2 butir. Jadi kuning telur asinnya sudah kalau saya mah matang ya kuning telur asinnya. Jadi biasanya saya suka simpan ini dipanggang. Dipanggang dahulu. Jadi saya beli yang mentah yang belum direbus, putihnya dibuang. Kemudian kuningnya yang bagus itu saya ambil. Nah, jadi ini kayak gini. Pokoknya masak dulu, apinya kecilin ya. Kalau nggak dikecilin dia nanti gosong. Ini masak sampai berbuih gini. Ntar lagi agak sedikit berbuih. Masukin deh yang ayam gorengnya. Ya, kayak gini. Tinggal kasih penyedap. Chef, ini ada yang tanya, numisnya kalau nggak pakai apa ini Vilma Prestige pakai minyak goreng bisa nggak chef? Bisa, Ada bedanya? tapi biasanya lebih enak pakai Vilma margarin atau Vilma Prestige. Lebih beraroma, lebih berasa, lebih gurih lah. Kalau minyak kan nggak ada rasanya. Ada
lebih hambar ya Sob, ya? Lebih hambar. Nah, tuh jadi ya. Dah kayak gini. Sama kalau kuning telur asinnya itu kalau dari mentah bisa nggak sih Sob? Biasanya sih saya selalu rebus yang udah mateng lah. Jangan dari mentah. Yang udah direbus atau kukus boleh lah. Yang mateng. Kalau misalnya mau pakai yang powder, ya bisa. Pakai yang powder juga sama. Yang bumbu yang udah jadi gitu ya. Boleh. Jadi langsung mungkin ditambahin sekitar 3 sendok makan kali. Sama yang hari ini kuning telurnya itu manggangnya gimana Sob? Bisa dijelasin sedikit Sob? Oke, jadi kalau misalnya ibu mau simpen kuning telur asin, biasanya tuh saya selalu simpan ya standby. Kuning telur asinnya itu beli telur asin yang mentah, kemudian dipecahkan kuningnya diambil, putihnya ibu mau buang atau mau dibikin botok atau mau digoreng gitu ya bisa ya. Jadi setelah itu dipanggang kayak panggang biasa aja, masukin ke oven suhu 170 kurang lebih 10 menit. Nah, biar nggak bau amis, itu ngurangin amis. Ibu boleh, kalau misalnya buat masakan, boleh kasih minyak wijen. Jadi diolesin minyak wijen sedikit kuning telur asinnya. Atau kalau yang bisa pakai rum, boleh pakai rum. Ya, jadi disemprot rum dulu. Nah, ini kelihatan ini udah mau setengah jam nih ya. Nanti saya akan keluarkan yang bulat dulu akan dikukus. Kalau yang lainnya saya tunggu dulu, dilanjutin nanti setelah kukusan yang berikutnya. Ya, yang tanya kalau barusan nanya apa? Kalau telur nggak pakai daun kari, nggak usah dipakai. Ya, daun karinya nggak usah dipakai. Terus ada yang nanya yang pakai telur asin bubuk kayak punya Royco gitu, kira-kira cara menggunakannya gimana ya sih? Biasanya sih langsung ya, sama aja kayak gini sih. Atau dicairin ya, saya juga nggak pernah pakai itu. Mesti baca petunjuknya, kayaknya ada deh petunjuknya kalau beli. Ini punya gantian diganti chicken powder bisa nggak Sob? Ya sama, chicken powder atau kenor. Tadi saya pakai kenor sih, sama aja. Nah ini tadi yang telur asin setelah dipanggang itu bisa disimpan berapa lama sih? Sama nyimpennya gimana ya kira-kira? Kalau saya sih masukinnya ke freezer, kalau mau dipakai baru dikeluarin gitu. Itu biar bisa tahan sebulan, 2 bulan nggak apa-apa. Saya selalu, kalau di freezer saya selalu ada standby beberapa ya. Jadi selalu di stok. Biasanya saya beli 10, mau pakai 3, sisanya saya simpan lagi di freezer. Bisa, jadi selalu ada. Jadi nggak apa-apa sih disimpan di freezer. Kalau cooking pakai prover sama cooking biasa itu kira-kira ada beda nggak sama hasilnya? Kalau proofing prover kan ada uap airnya. Otomatis nanti akan jadinya lebih mekar. Lebih gede dibanding yang tanpa prover
Dan biasanya kalau yang tanpa prover lebih kering. Ya, kurang moist. Bedanya itu sih. Ini sama kalau pakai dandang biasa, itu sini saya. Ya, Pakai api sedang atau api besar? sedang aja, sedang jangan terlalu gede. Nanti kalau terlalu gede itu dorongannya terlalu gede, nanti dia akan jadinya keriput. Ya, kepanasan. Nanti juga walaupun ini kan saya pakai oven sultan ya namanya ya, oven ajaib. Nah, jadi ini kalau pakai ini pun kipasnya pun saya kecilin, jadi dia nggak terlalu panas. Ya, ibaratnya digunakan yang sedang aja. Saya cek dulu, ini lagi di preheat. Nanti saya akan kukus dulu yang bulat ya. Yang bulat karena kan 30 menit. Yang tadi yang kembang-kembang sama yang lipat itu saya akan proofing sampai 40 menit. Oke, sambil nunggu. Sambil nunggu panasin aja ovennya. Nah, ini saya mau lanjut. Kita akan masak-masak satu lagi nih, ekstra. Jadi yang kayak daging-daging yang kayak di Hokben atau Yoshinoya ya. Nah, ini saya pakai daging yang short plate. Jadi yang daging diiris tipis ya. Sama pakai Vilma Prestige atau Vilma margarin buat numis. Kita lelehkan dahulu. Saat ini sambil ada pertanyaan, kalau proofing pakai oven itu bisa nggak sih Sar sebenarnya? Pakai oven bisa, tapi ovennya nggak nyala loh ya. Ovennya nggak nyala. Ovennya harus oven yang pakai, maksudnya kan buat tempatnya aja. Proofing boxnya, ovennya nggak nyala. Dikasih uap air. Uap airnya bisa dari kayak kita ngerebus air kemudian dipanci masukin ke oven. Nah, ini sudah siap masukin. Kalau di sini kukusnya 10 menit. Kalau misalnya ibu pakai dandang kukusan ya antara 10 sampai 12 menit. Dia pasti sudah matang. Nah, ini saya mau buat yang daging short plate. Jadi sama, cuman bawang putih sama bawang bombay yang sudah diiris ya. Ini dagingnya sudah saya bumbuin. Jadi bisa beli bumbu yang jadian kayak gini. Bumbu bulgogi atau bumbu yang ebara kayak gini atau yakiniku sama aja ya, bisa. Jadi udah tinggal dibumbuin aja gitu. Kalau ibu agak suka manis boleh ditambahin kecap manis sedikit. Ini jadi kayak gini, udah. Boleh kasih kecap manis sedikit.
Nah ini udah jadi, tinggal diisiin ke bakpaunya. Nah siap deh. Dah. Ini kalau mau dimasak agak sedikit kering juga boleh ya. Ini ada pertanyaan beberapa Chef. Kalau pakai dandang yang bulat yang biasa itu atasnya perlu tutup serbet nggak ya? Nah itu untuk menghindari airnya netes, boleh kasih serbet. Biasanya kalau airnya netes itu sama juga bikin paunya jadi keriput. Ya boleh dikasih serbet biar nggak netes. Sama waktu mutus apinya sedang terus ya Chef? Sedang. Pertama boleh digedein kan biar mendidih ya. Kemudian dikecilin jadi sedang. Nah, nih. Sudah jadi, tinggal diisi ke bakpao lipat. Oke. Bu, sorry tadi saya ada yang kesalahan. Ayam yang salted egg harusnya ada susunya, itu belum dimasukin. Jadi yang salted egg itu harusnya tadi ada campuran whipped cream sama air ya. Itu dimasukin. Ini saya belum masukin, kelupaan, ketinggalan. Ini saya masukin. Campurin. Kalau misalnya nggak mau pakai whipped cream, mau pakai susu evaporate aja boleh nggak? Boleh, atau susu cair aja boleh. Ini saya pakai whipped cream biar nanti dia lebih creamy, lebih enak, lebih gurih. Ya pakai susu evaporate boleh, susu cair aja juga boleh, atau mau whipped cream aja juga boleh. Tapi biasanya kalau whipped cream aja sih terlalu kental ya. Makanya ini saya campur dengan whipped cream dengan air atau whipped cream dengan susu cair. Nah kayak gini, jadi dia agak sedikit-sedikit basah. Oke, ini baru selesai. Tadi kesalahan, kelupaan dimasukin. Nah sambil nunggu, ini kurang lebih 4 menit lagi ya. Diangkat yang bakpao bulatnya. Kita akan lihat. Chef, kalau pakai kelakat berapa menit Chef? Tadi saya bilang 10 sampai 12. Yang kelewat misalnya. Ya, 10 sampai 12 menit aja cukup kok.
Sama penggunaan ini pemutih ada beberapa yang tanya lagi. Pemutih nih. Itu kira-kira berapa banyak? Tadi setengah kilo, saya pakai 2 gram aja. Kurang lebih sekitar 1 sendok teh cukup. Nah, sambil ini saya siapin untuk hiasannya, saya pakai ini. Namanya apa? Iceberg lettuce ya. Mau dilebarin gini atau diirisin juga boleh. Diirisin ya, agak kasar-kasar irisnya. Nanti ditaruh di tengahnya. Baru setelah daging ya. Ini bisa juga. Chef, kalau misal nggak pakai pemutih nggak apa-apa kan Chef? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau mau bapaunya warnanya bagus ya pakai pemutih. Biasanya kalau nggak pakai pemutih itu warnanya apa ya namanya, kayak putih gading, mangkak, agak mangkak gitu aja sih. Bedanya gitu. Pakai pemutih ini pengaruh nggak sama daya tahannya si bakpao, Chef? Nggak, Cuman ngasih warna. cuman kasih warnanya dia akan lebih cerah, lebih putih. Ya. Ini lettuce-nya. Saya sambil nunggu ini juga, sama saya mau kukus lagi nanti yang kemarin ya. Hari ini fans ada yang nonton nggak ya? Fans ruangan sebelah? Oh enggak, lagi nggak masuk. Oh, nggak masuk ya, nggak ada. Lagi repot. Oke, 1 menit. 1 menit keluarin. Nah, jadi banyak lagi. Pakai tepung tamian. Kalau tepung tamian bisa lebih putih nggak, Chef? Kalau tangmiannya banyak bisa. Tapi putihnya nggak beda sama yang dipakaikan pemutih. Nah, ada keriput dikit, ini ketetesan nih. Iya, ketetesan. Jadi ketetesan air dikit. Kalau musimnya nggak ini ya, nggak keriput. Jadi nggak, biasanya kan keriputnya sampai habis banget ya. Jadi kalau bulat ini cukup 30 menit aja. Jangan lama-lama. Kalau kelamaan dia keriput. Saya lanjut lagi kukus yang ke. Pemutihnya pakai merek kupu-kupu kita hari ini. Iya. Nah, ini bisa dilihat. Duh. Nih mau dilihat dalamnya. Panas ya. Tuh halus tuh. Halus. Ya ini yang saya pakai tepung pau. Tuh. Halus.
Sambil tunggu 10 menit, saya ngukus yang kemarin saya buat sama yang baru ini. 10 menit ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Mik. Ini saya coba cari yang kemarin ya. Pertanyaannya udah sih, ini pertanyaan ulang saya jawab lewat ini aja. Oh, ini ada dari Amanda Ayu ya. Kalau pakai bikin bapau harus pakai mentega tawar, berarti maksudnya mentega putih ya. Atau pakai margarin boleh. Kalau pakai margarin bisa aja, tapi nanti bapaunya jadinya kuning. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih pakai margarin atau pakai minyak sayur juga boleh, minyak Vilma atau kunci mas. Tapi kalau pakai margarin, dia akan warnanya kuning. Kalau pakai mentega putih, shortening kayak Pusaka atau Vilma Baker's Cream Fat, dia akan lebih putih bapaunya. Ya. Ini ada yang tanya, produk Vilma cocok untuk baking dan cooking, cocok sekali ya, semuanya enak. Bisa untuk baking, bisa untuk cooking juga. Bapau tidak kisut, tadi sudah dijawab ya, bapau tidak kisut itu ke satu dari ngukusnya. Apinya nggak boleh terlalu panas. Jadi kalau misalnya pertama ngerebus paunya, ngerebus airnya maksudnya, ya sebelum paunya masuk itu boleh dipanaskan dengan api besar. Nanti ketika paunya sudah masuk itu harus digunakan api sedang, ya jangan terlalu besar juga. Kemudian proofing tadi didiamkannya itu bapau kalau bentuknya bulat, biasanya yang paling riskan itu bulat itu sering riskan keriput ya, kempes. Itu tidak boleh lebih dari 40 menit. Jadi saya tadi hanya 30 menit sudah dikukus ya. Kalau misalnya nggak mau keriput lagi, bentuknya satu. Bentuk yang paling aman itu yang bentuk bunga. Nah ini bunga yang kayak gini, yang bunga 8 itu ya. Itu paling aman, dia tidak keriput. Walaupun di proofing agak lama, kelewatan. Misalnya nunggu kukusan nih ya, kelamaan gitu. Itu yang bentuk paling aman, bapaunya tidak keriput. Sama ada pertanyaan saya, kalau di bakpao pakai mentega putih sama minyak lebih bagus mana kira-kira? Kalau mau murah pakai minyak dibanding shortening ya, mentega putih. Kalau misalnya bagusan mana, kurang lebih sama, nggak jauh beda sih. Kalau menurut saya bedanya tuh tipis sekali, sedikit. Jadi nggak terlalu banyak, karena kan mentega putih atau minyak untuk adonan bapau itu pakainya sedikit sekali. Jadi pengaruhnya nggak terlalu banyak ya. Jadi bedanya sedikit sekali. Kalau untuk adonan sih enak pakai shortening dibanding pakai minyak. Kalau pakai minyak itu adonannya dia lebih lengket. Kelihatan nggak ya ini apa sama-samar? Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ya udah nanti aja lah. Tunggu 5 menit. 5 menit lagi. 5 menit lagi matang, dia jadinya bagus sekali itu. Bisa. Maju di kelihatan. Ya ngambil. Nah. Iya, nggak bisa sih.
Chef, ini ada pertanyaan, Chef. Kalau ngantri kukus supaya nggak over, gimana caranya? Ya itu diatur. Jadi diatur apa? Kalau bikinnya itu, misalnya ngukusnya sekali lama kan kita udah tahu nih, 10 menit tiap kali ngukus. Nah, kukusan itu paling maksimal tuh 2, jangan sampai 3, 4, 5 susun gitu. Paling maksimal tuh 2 agar maksimal ya. Nah, itu harus diatur. Jadi bikinnya jangan langsung kukusan punya 1 langsung bikinnya tuh 2 kilo gitu. Ya kan jadi kan terlalu lama. Jadi harus bikinnya di tahap. Mungkin bikinnya setengah kilo, terus dijadah 15 menit ngaduk lagi. Setelah selesai yang kedua, jeda lagi 15 menit. Jadi itu nanti biar kukusannya yang setelah matang 1, kemudian ini langsung masuk lagi. Jadi antrian waktunya tuh pas. Jangan langsung bikin langsung 2 kilo. Jadi nanti yang kukus belakangan itu pasti jelek karena overproofing. Sama kalau ini misal terpaksa harus nunggu, kira-kira berapa lama maksimal sih, Chef? 5-10 menit. 5-10 menit. Iya, 5-10 menit. Berarti mesti teman-teman nyesuaikan. Harus ini sesuaikan. ya. Jangan terlalu Sendiri-sendiri ya. jangan terlalu kebanyakan. Jadi harus sesuaikan kukusan berapa banyak sama bikin kapasitasnya ya. Kapasitasnya sesuaikan dengan kukusan. Kalau kukusannya banyak mau sekali ngukus sekaligus bareng masuk semua satu kali adonan ya nggak apa-apa. Yang penting harus sesuaikan dengan kukusan. Jadi kalau tukang bakpao yang saya lihat itu mereka punya kukusan dan kompor yang banyak atau mereka pakai kukusan tapi bentuknya kayak lemari gini nih. Bisa misalnya masuk 6. Satu loyang bisa masuk berapa? 10. Sekali ngukus 60 gitu. Sama ini, Chef, sambil urusan nunggu. Kalau nunggu dimasukin kulkas boleh nggak, Chef? Jangan Jangan ya? jangan beda. Ya, nggak bisa. Terus untuk matangnya ini kira-kira cirinya itu gimana, Chef? Gua tahu matangnya, oh ini matang sempurna, ini enggak. Kalau pakai kukusan tuh bisa kecium. Jadi wanginya tuh beda. Dari aromanya. Dari ya? aromanya. Berarti Kalau pakai kukusan dia harus aroma. beres semua ini. Hidungnya harus beres semua, harus sehat ya. Ini sama resep hari ini satu resep jadi berapa Papo ya, Chef ya? Saya tadi dihitung. lagi, Chef. Saya udah dihitung dulu. Tadi yang bulat berapa ya? 6. 1 2 3 8, 9, 10, 11 11 tambah 6 17. Kalau 50 gram 17. 17 Iya, kalau 50 gram ya. gram. Jadi kalau misalnya lebih kecil pasti dapatnya lebih banyak. Kalau lebih gede lebih dikit gitu. 1 menit lagi. Kalau mau bikin bakpao karakter, Chef, bisa nggak pakai resep ini, Chef? Bakpao karakter saya belum coba pakai ini. Tapi sepertinya itu raginya harus lebih dikit. Karena kan kita mesti giling lagi terus kasih biasanya kasih topping, bukan topping sih, ada tutupnya segala macam ya. Harus raginya lebih dikit lagi dari ini. Jadi dia nggak terlalu cepat ngembang. Wes, bagus. Nah, nih mantap sekali. Ini tadi yang pecah ya, akhirnya saya pelintir gitu aja. Yang ini nggak nempel. Mestinya bentuknya kayak gini juga, cuman karena tadi kena minyak jadi nggak nempel. Pertanyaan
yang paling banyak Chef, harga jualnya berapa Chef? Harga jualnya kalau yang saya lihat ya ada yang jual, kalau yang bapau kosongannya aja itu antara 5.000 sampai 7.000 satu. Kalau yang ada isian, biasanya sih tukang bapau tuh minimal harga 10 sampai 12.000. Chef ini sambil nanya kukusan lagi Chef. Kalau waktu sambil kukus, ini kukusan boleh dibuka tutup nggak? Jangan nanti kalau dibuka tutup malah kisut. Ya, ini jadi setelah mateng, kalau baru mateng gini enak nih empuk. Jadi kalau bapak mau enak selalu makannya hangat ya. Kenapa tukang bapau itu selalu bawa kalau waktu saya kecil di Jakarta, kalau tukang bapau kan selalu ada gerobak ya. Gerobaknya pasti dia bawa kukusan. Sampai sekarang juga kalau yang di Surabaya apa Mik namanya? Cien. Ya, Cien juga pasti kan ada kukusan. Jadi bapau itu pasti dimakan itu pasti hangat. Nah, ini kayak gini. Tinggal diisi. Ambilin piringnya Ernest kali ya. Apa tak ambil aja. Nas, pinjam piring Nas. Orangnya lagi nggak di sini. Ya, jadi kayak gini. Ya bisa diisi. Isinya kalau mau lebih banyak juga boleh sih, nggak masalah ya. Tergantung jualnya mau jual berapa gitu. Ini biasanya kalau mau lebih cantik, saya kasih boleh irisan daun bawang kecil. Atau daun ketumbar, saya pakai daun ketumbar. Ya, daun ketumbar lebih cantik. Nah, kayak gini. Atau mau dikasih biar lebih, kalau misalnya seneng mayonnaise, kasih lagi mayonnaise boleh. Chef, ini berarti kalau yang model pau dapet isi ini yang bisa di frozen cuma paunya aja ya? Paunya aja, tapi sebenarnya isiannya bisa. Saya ajarin ya. Isiannya nih, isiannya kalau mau dijual kayak gini ya, isiannya bisa. Jangan dikasih saus. Ya, sausnya ini masak sama si bawang bombay itu boleh masak pisah. Si ayamnya ini goreng tapi jangan terlalu kuning. Bisa. Itu nanti dibungkus terpisah, frozen. Nanti ketika orang mau bisa ajarin, angetin boleh pakai digoreng kembali atau pakai air fryer. Biasanya kan sekarang rumah tangga banyak punya air fryer. Ya, bisa pakai itu. Angetin pakai air fryer, setelah garing baru campurin sausnya gitu. Jadi ini bisa dijual frozen juga. Terpisah. Ini resep ini kira-kira empuknya tahan berapa lama Chef? Soal ini ada smart bakers itu yang biasa kalau di warungan yang beli kan nggak langsung ambil. Jadi biar bisa empuknya, bentuknya, teksturnya itu tahan lama lah, minimal setengah hari gitu, apa seharian gitu. Bisa kalau mau itu nggak bisa pakai terigu protein rendah, harus protein tinggi. Ya, jadi dan itu di bapaunya di provernya tuh agak lama, jadi dia benar-benar agak ngembang ya.
Jadi nanti seratnya memang agak lebih kasar sedikit, tapi itu akan bisa lebih empuk, lebih lama. Tapi nggak bisa bentuk bulat ya Bu ya. Kalau bentuk bulat, overproofing, tadi kan saya sudah bilang, kalau overproofing dia akan, bakpaonya akan keriput. Berarti yang menu bakpao yang lipat ini, gabut ini harus langsung makan ya, nggak bisa diangkat-angkatin lagi. Sebenarnya mau kalau yang udah gini ya langsung makan. Kalau misalnya belum diisi, angetin lagi boleh. Ya, hari ini dapat 3 variasi nih bikin bakpaonya. Ini banyak yang minta, Chef. Enak banget. Enak Jadi banget. kirim, bungkus. Boleh datang ke Semat. Ke sini. Sama Pak Lidi Saya nggak kasih. boleh, Chef. Bahaya nanti. Oh, masuk di swab. Iya, masuk di swab semua. Swab antigen. Ya. Masuk ke sini swab antigen. Ini ada yang minta delivery lewat DM juga nggak apa-apa, Chef. Boleh ntar di delivery DM resepnya. Resepnya tapi bukan bakpaonya. Resepnya ya. Ya, kayak gini. Satu lagi. Chef, ini ada yang tadi datangnya telat. Jadi kalau yang bakpao gabut ini biar tengahnya nggak nempel tadi diolesi apa, Chef? Oles minyak ya, bisa pakai minyak Wilma atau kunci mas. Jadi setelah dilebarkan kayak gini, lebarin ya. Oles dulu minyak, baru tutup gini, biar dia nggak nempel. Chef, ditunggu sama Kak Emma di Lombok, Chef. Waduh, saya belum boleh pergi ke Lombok. Ya, sudah jadi. Nanti kalau sudah aman kita bikin lagi. Sampai ke Lombok Timur deh. Ya, bukan Lombok Timur, Lombok Tengah. Lombok Tengah. Lombok Tengah. Kita bikin demo di sana, belum terrealisasi. Ya, jadi kayak gini bakpaonya. Looks yummy ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu punya kreasi, bisa juga kreasinya, saya mau rasa Indonesia. Lombok ayam taliwang ya. Ayam taliwang. Isi pakai ayam suwiran taliwang ya. Atau bikin itu tuh telur gulung suranadi. Oh, Iya, bisa juga kan? Pakai isian itu. Yang di Bali pakai ayam betutu, yang di Padang rendang Padang ya boleh juga. Ya isiannya mau rasa Indonesia bisa. Kalau misalnya di yang Manado pakai ikan namanya? Tuna. Bisa. Nah, ini saya tunjukin yang tadi yang saya isian daging ya. Nih kayak gini tuh. Yang isian daging. Empuk juga ini, enak. Ya, jadi kalau ibu mau bikin bakpao dimakan sampai setengah hari itu tetap masih empuk ya. Kan biasanya ibu mungkin penasaran, orang-orang jual bisa bagus ya gimana? Paling aman saya ajarin bentuk 8 inilah. Yang bentuk 8 ini atau bentuk yang ininya kembangnya 6 ya. Itu paling aman, tidak cepat keriput dibanding ibu bentuk bulat. Kalau bulat nggak boleh overproofing. Kalau overproofing sedikit, itu pasti dia keriput.
kalau bentuk ini masih lebih aman, ya. Dia kalau misalnya overproofing, paling ininya bunganya hilang, tapi bentuknya masih tetap bagus, dia tidak keriput. Ya, oke, demo saya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah join. Nah, jangan lupa Bu Ibu lihat di Smart Plus ya, kita ada posting challenge. Hadiahnya lumayan loh Bu. Hadiahnya ada mixer ya. Ibu challenge bisa yang suka nge-reback dari resep yang ada di Smart Plus Prof atau Filma di webnya Filma ya, filmaprof.com, atau juga bisa yang di feednya Instagram, bisa lihat resep yang sudah diposting, resep siapa aja, Ibu reback, Ibu foto ulang dengan kasih caption, ketentuannya sudah ada jelas, sama dikasih apa, Ibu ajak 3 orang teman Ibu untuk ikutan reback juga, siapa tahu Ibu beruntung dapat hadiah mixer ya. Kita tunggu postingnya paling lambat sampai 5 Juli. Sampai ketemu, saya undur diri, terima kasih semuanya.